Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Bang, sekali-sekali bahas Nanobyte dong. Oke, di video kali ini kita akan bahas soal Nanobyte atau nama tokennya adalah NBT. Ini adalah chartnya NBT BidR, teman-teman. Sekarang Nanobyte ada di kisaran Rp183 ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah token dari exchange Nanobyte ya. Teman-teman pasti tahu dan ikut airdropnya mungkin beberapa, dan Nanobyte itu sudah bisa diperdagangkan di beberapa platform, contohnya di Binance, di toko kripto juga sudah bisa. Nah, kalau kita lihat pergerakan dari Nanobyte token itu downtrend, dia kelihatan sekali bergerak rapi di dalam sebuah channel downtrend ini, dan sekarang kita ya bisa dibilang masih berpeluang untuk melanjutkan penurunan nih dalam beberapa waktu ke depan. Jadi ada beberapa area-area yang teman-teman harus perhatikan bila mana nanti Nanobyte ini berhasil untuk breakout. Tentunya merupakan di area resistance di sini ada di kisaran $216. Kemudian juga untuk area supportnya tentunya di sini masih jadi support terakhir untuk si Nanobyte ini ada di kisaran $92,6. Nanobyte kalau kita lihat dari pergerakan chartnya itu sepertinya di time frame 4 jam ini dia agak reject nih. Jadi setelah dia berhasil untuk breakout dari MA99, dia masih harus melawan ini nih dari resistance trendline ya. Ada di kisaran 192. Jadi ketika Nanobyte nanti dia testing di area support di MA99 ini, masih ada potensi untuk Nanobyte kembali untuk melanjutkan kenaikannya. Dan bila mana itu terjadi, maka Nanobyte bisa dibilang kemungkinan punya peluang untuk breakout dari area channel ini. Dan seperti aku bilang tadi, untuk area resistance kuat itu ada di kisaran 216-an ini. Jadi teman-teman bisa perhatikan area tersebut bila mana nanti si Nanobyte ini tiba-tiba ngepump. Jadi kemungkinan dia akan ketahan di resistance tersebut, kemudian testing, dan ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Cuman kalau dari MACD-nya sendiri, Nanobyte ini cenderung sepertinya sudah masa overbought ya. Jadi orang-orang mungkin udah merasa Nanobyte ini udah kemahalan nih. Kemahalan. Jadi mereka kemungkinan nggak akan banyak untuk melakukan akumulasi lagi. Ketika dia sudah nanti ada dead cross atau crossover di sini, ya kemungkinan Nanobyte akan melanjutkan penurunan. Kalau aku pribadi sih melihatnya seperti itu. Jadi um, kegunaan dari Nanobyte sendiri itu teman-teman bisa pelajari langsung di white papernya, dan yang biasanya yang ditonjolkan itu adalah fitur di mana Nanobyte ini banyak punya fitur di bidang keuangan, di bidang keuangan. Jadi salah satu fungsinya itu bisa dilakukan staking. Jadi teman-teman bisa mendapatkan bisa dibilang bunga dari deposito yang teman-teman lakukan. Jadi untuk project dan prospeknya silahkan teman-teman cek langsung di white papernya, karena biar nggak terlalu kepanjangan juga. Nanobyte sendiri itu menurut aku pribadi bukan sebuah token yang cocok untuk teman-teman lakukan trading ya, karena pergerakannya cenderung volatile dan juga ya bisa dibilang marketnya itu agak-agak sepi. Kalau di sini dilihat dari volumenya itu cenderung sepi, kadang naik, kadang tinggi, kadang turun juga, dan nggak beraturan. Dengan volume yang seperti ini tuh nggak terlalu oke kalau teman-teman mau trading di Nanobyte sendiri. Tapi kalau buat yang mau investing long term itu silakan please baca untuk white papernya. Jadi jangan sampai kalian nggak tahu apa yang kalian beli. Kalau dari time frame daily, Nanobyte ini harusnya sih dia melanjutkan kenaikan, karena di sini dari segi MACD-nya itu cenderung naik ya untuk indikatornya. Jadi kemungkinan dalam beberapa waktu ke depan Nanobyte jika dia berhasil untuk breakout area Rp195 ini, itu merupakan good sign untuk si NBT atau Nanobyte. Jadi dia di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, ini kalau dia berhasil breakout nih, ini teman-teman harus jaga dia di kisaran 216 atau 216.
Tunggu dia ketahan di area resistance tersebut, mungkin dia akan testing lagi, terus dia lanjutkan kenaikan. Sering ini kucingku nakal. Mungkin sekian aja untuk Nanobyte, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.